pasti ada proses-prosesnya kan, tidak tiba-tiba langsung menguasai kompetensi tersebut. Itulah yang proses-proses itu yang kita delegasikan ke satuan pendidikan. Sebelum menguasai, maka buatlah tahapan-tahapan yang kemudian nanti di sekolah dibuat tujuan-tujuan belajar akhirnya mencapai kompetensi tersebut. Maka ini menjadi diskusi kita pada saat merumuskan capaian belajar. Karena selama ini kan rumusan kompetensi dasar itu kan merumuskan, kalau pakai pendekatan Anderson ya, merumuskan kompetensinya apa, materinya apa, head to head. Ada materinya mengenal bilangan bulat, ada proses head to head antara materinya, kompetensinya, biasanya materi, kompetensi, head to head. Nah pada saat merumuskan ini Bapak kita menjadi diskusi juga cukup banyak waktu itu. Kalau perumusannya pakai pendekatan selama ini, apalagi pendekatan taksonomi belum, pada saat kita merumuskan capaian belajar, kesulitannya itu akan terlalu panjang. Setiap materi harus ada satu kata kerja, karena ini untuk materi ini cocoknya nggak bisa pakai membanding. Misalkan cocoknya ini dengan bilangan ini cocoknya pakai kata menghitung, materi ini cocoknya pakai membandingkan, materi ini cocoknya pakai menyelesaikan. Inilah yang kesulitan kita kalau kita kembali lagi merumuskannya pakai waktu itu pakai pendekatan taksonomi dulu, di mana materi ini cocoknya materi apa gitu ya, akan terjadi ya akhirnya sama aja, hanya pemenggalan materi kata kerja yang diparagrafkan. Akhirnya kan kalau mengenal bilangan, menjumlahkan bilangan, membandingkan bilangan kan itu hanya memenggal dari asalnya numbering diparagrafkan. Itu yang enggak kita harapkan pada saat merumuskan. Kita ingin mengenalkan kemampuannya. Misalkan siswa mampu kemampuannya itu menguasai terkait dengan penjumlahannya, menguasai penyelesaian masalahnya, menguasai materi-materi beberapa ya, menguasai terkait bilangannya, bulatnya dan lain-lainnya. Akhirnya pada saat diskusi pendekatan apa kira-kira pada saat kita merumuskan pembelajaran, karena tidak head to head ya, pada saat merumuskan, dan ini tidak perlu tergambarkan prosesnya, karena kalau dulu kita waktu merumuskan kali kita memikirkan nih proses-proses tahapan itu apa sampai ke akhirnya. Kalau sekarang intinya di akhirnya apa? Itu yang kita minta kepada penyusun. Kompetensi dia di akhirnya. Kalau di SD ya di akhir kelas 2, di akhir kelas 4, kelas 6 itu apa? Maka akhirnya, kira-kira satu rumusan apa yang bisa mewadahi materi-materi yang ada, dan rumusan kompetensi itu bisa dikontekskan sesuai dengan materinya. Maka pada saat itu akhirnya kita menyepakati menggunakan pada saat merumuskan capaian pembelajaran itu tidak lagi menggunakan pendekatan taksonomi Bloom yang kita pahami selama ini pada saat merumuskan capaian belajar. Maka pada saat merumuskan capaian belajar, pendekatan yang kita gunakan itu menggunakan pendekatan understanding by the science and with begins. Akhirnya inilah yang mungkin pada saat menemukan penggunaan terutama kompetensi atau kata kerja yang dalam capaian belajar, ini perlu hati-hati membaca, karena sering yang kita temukan beberapa rumusan dalam capaian belajar itu menggunakan kata pemahaman. Nah kalau kita membacanya, memahami dari sudut pandang taksonomi Bloom yang direvisi, maka pemahaman ini berada di levelnya C2, kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah pada saat kita mintakan penyusun, ini pendekatan yang digunakan itu adalah menggunakan pendekatan understanding by design. Ini kenapa ada selain perumusan kata kerja ada pertimbangan lain. Pertama, ini bisa mewadahi satu rumusan kompetensi ini, mewadahi disesuaikan dengan konteksnya, sehingga misalkan menunjukkan pemahaman terkait dengan bilangan bulat. Nah pemahaman di sini bisa jadi sampai ke menerapkan. Jadi penerapan bilangan bulat dalam sehari-hari dikaitkan dengan kaitan mata uang. Karena pemahaman di sini itu bisa sekedar, bukan hanya sekedar mempelajarinya hanya sampai ke mengenal, mengetahui, tapi bisa sampai ke menerapkan.
Nah, sehingga ada beberapa perumusan-perumusan menunjukkan pemahaman. Nah, pemahaman di sini pada saat dirumuskan itu memang pendekatannya bukan dengan pendekatan taksonum yang dipahami kalau C2-nya memahami gitu ya, hanya berada di level C2 dan itu kemampuan berpikir tingkat rendah, tapi ini lebih tinggi dari itu. Harapannya nanti dikontekskan karena di dalamnya kan ada beberapa materi ya, bilangan bulan dan lain-lain yang diwakili satu rumusan kata kerja yang nggak kita catat satu-satu, sehingga nanti bisa jadi konteks bahasa Indonesia misalkan materi yang pertama konteksnya mungkin cocok terkait dengan kemampuannya menggali informasi, konteks yang lain cocoknya terkait dengan menelaah, cocok yang lain mungkin hanya sampai kemampuan hanya membaca. Nah, itu yang dikontekskan. Siapa yang nanti mengkontekskan itu adalah bisa lebih lanjut diterjemahkan ke dalam tujuan belajar. Jadi dalam capaian belajarnya kita memang menggunakan pendekatan seminggu di mana satu rumusan itu harapannya bisa sebenarnya dalam rangka bisa dikontekskan sesuai dengan kompetensinya yang ingin disesuaikan dengan materi tersebut. Lalu pertimbangan yang kedua adalah yang kita tetapkan itu adalah kompetensi di akhir fase, sehingga hadir di dalam kelas nanti titik awalnya merumuskan tujuan itu tuh ditarik mundur, makanya pakai backward design. Titik mundurnya dari mana? Titik mundurnya akan dimulai dari titik kemampuan awal siswa. Mengetahuinya gimana kemampuan awal siswa? Kemampuan awal siswanya adalah berdasarkan hasil asesmen di awalnya, yang bisa sih di asesmen awalnya bisa ditanya atau di lain-lain. Misalkan siswa dalam capaian pembelajarannya matematika di fase A itu siswa memahami bilangan bulan sampai 100. Nah, kalau praktek selama ini kan tahapan pertama sama, kali pertama sekian, kali kedua. Kalau sekarang yang penting di akhir kelas 2 siswa mampu menguasai sampai 100. Maka tujuan belajar pertama itu ditarik nanti, oh yang penting akhir kelas 2 sampai kuasai 100. Nah, saya memulainya belajar sekarang itu di mana? Belajar di mananya itu adalah datang ke kelas. Dia cek ke kelas 1 dia tes angka tulis itu ya, bisa jadi melalui permainan. Ayo anak-anak berlari 5 langkah, 10 langkah. Dari cek awal kemampuan anak itu ternyata anak-anak ini setelah dicek ditanya-tanya ada sudah bisa bilangan, sudah tahu 10, 20 itu sudah bilangan. Ya maka mungkin tujuan belajar pertama itu bisa langsung sampai ke 50 karena anak-anak setelah melalui kegiatan kita sudah pada mungkin karena sebelumnya sudah tahu semuanya dan lain-lain. Tapi di tempat lain setelah dicek anak belum bisa sama sekali. Ya mungkin tujuan belajarnya itu akhirnya mulai mungkin belajar bilangannya itu mulai cukup sampai 3 saja. Sekolah lain mungkin sampai 50. Jadi menentukan tujuan awalnya itu nanti kita targetnya itu sampai 50. Tarik tujuan belajarnya itu ke titik awalnya saya itu adalah kemampuan awal anaknya di mana. Nah, kemampuan awal anak di mana kita memperolehnya, ya kemampuan asesmen awal pembelajaran itu. Nah, asesmen awal pembelajaran itu, nah bisa jadi digalinya ya mungkin anak kelas 1 SD sambil mulai permainan gitu ya. Misalkan untuk mengetahui anak sudah bisa begitu mulai permainan, ayo anak-anak loncat ke depan 5 langkah. Tidak perlu kalau anak-anak dikasih soal ya stres dia kalau awal masuk kelas 1. Jadi bisa mulai permainan atau teknik-teknik lainnya. Jadi asesmen awal pun bisa jadi melalui permainan, bisa jadi ditambah tanya jawab dan lain-lain. Ya, jadi pada saat merumuskan capaian belajar, memang perumusannya kita mintanya, kenapa kok banyak menggunakan istilah menunjukkan pemahaman? Karena ingin mewakili beragam kompetensi ya. Nah, di dalam Anda sendiri, pemahaman itu tidak hanya dibatasi hanya satu kompetensi, ada beberapa, disesuaikan nanti dikontekskan dengan materinya. Lalu setelah capaian belajar ini ditetapkan ya, pakai pendekatan ini supaya terwakilan disesuaikan dan nanti dalam proses belajar juga menunjukkan bahwa ditarik mundur backward design. Capaian belajar itu bukan bertahap-tahap lagi, titik awalnya itu bisa jadi berbeda-beda antar sekolah. Di sekolah yang sama juga mungkin tahun ini dengan tahun depan berbeda. Produk tahun ini siswa-siswa yang mungkin mengalami pandemi kelas 4, kelas 7 SMP beda mungkin dengan yang tahun depan yang sudah dapat itu di titik awal itu mungkin berbeda.
sehingga tujuan belajarnya pun pasti kemungkinan berbeda. Menetapkan tujuan awal itu yang kita dorong, sesuaikan. Makanya di sini dilakukan ya, nantinya akan ada asesmen awal pembelajaran. Tujuannya itu intinya menentukan titik awal saya belajar itu di mana supaya sesuai kebutuhan. Karena jangan sampai kalau dalam kurikulumnya itu berbeda tujuan belajar atau pertama berbeda adalah bilangan sekolah. pecahan. Anak-anak nggak bisa berbeda, bilangan bulan sama sekali. Tapi ketika itu stres anak langsung jadi pecahan, padahal bilangan bulannya itu nggak bisa sama sekali. Makanya perlu titik awal. Titik awal jamnya dari yang paling dasar di mana kita mulai ditarik nanti setelah dari titik awal tarik ke belakang. Itu yang pertama pada saat merumuskan capaian belajar. Jadi capaian belajar itu kompetensi di akhir. Kalau diibaratkan perjalanan seringkali ya, kalau tujuannya ke Bandung, maka kita untuk mencapai ke Bandung itu harapannya dimulainya jangan diseragamkan. Misalkan semua orang, satu ada yang sudah ada di Karawang, satu ada yang di Bekasi, satu di Bogor, satu di Jakarta. Nah kalau konsepnya selama ini mungkin ya titik awalnya harus diajarkan sama, dimulai yang sama, yang kedua sama, ketiga sama. Kalau sekarang kita kenapa di background desain titik awalnya nih, kalau mayoritasnya ada di Karawang, jangan disuruh dulu ke Jakarta, baru ke Bandung. Ya langsung saja dari Karawang ke Bandung. Dengan kata lain, kelas 1 SMP, kalau setelah dicek sudah pada bisa bilangan bulat positif, setelah dicek sudah pada bilangan bulat negatif, jangan di awal lagi ngajarin bilangan bulat positif. Lanjutkan di titik awal yang memang belum dia kuasai, karena targetnya adalah dia bisa bilangan rasional nantinya. Sebelum bisa rasional, betul harus bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, baru ke rasional nantinya. Nah untuk ke rasional, bisa jadi ada yang belajar dulu bilangan positif, karena belum pada bisa bilangan positif. Ada yang sudah bilangan positif tapi berarti titiknya di bilangan bulat negatif. Ada yang langsung belajar bilangan rasional karena sudah biasa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Jadi tujuan belajar itu kita tahu di target di akhirnya itu bisa menguasai ini. Di mana memulainya berdasarkan kemampuan awal anak. Makanya berapa kalau dari bagaimana menurunkan capaian belajar, kita tahu titik akhirnya, kita perlu cari titik awalnya. Nah dari titik akhir, tarik ke titik awal. Jadi jangan diseragamkan semua titik akhirnya di Bandung, titik awal langsung kita tetapkan dalamnya di Jakarta semua. Itu yang kita dorong, makanya harapannya itu yang bisa dikontekskan nantinya. Jadi kalau dari capaian belajar, capaian belajar itu titik yang akan kita tuju. Nah untuk mencapai itu tujuan itu kan kita melalui rute yang mungkin tidak seragam, bisa berbeda-beda. Nah rute-rute itulah yang kemudian kita berikan nama alur tujuan belajar. Tujuan belajar untuk mencapai akhir tadi. Jadi kita tidak menuliskan lagi proses-proses mencapai tujuan. Nah proses-proses mencapai tujuan itulah yang kemudian dituangkan ke dalam tujuan belajar. Jadi kita menetapkan di akhir dalam bentuk capaian belajar. Proses-proses mencapai di akhir ini yang dituangkan dalam tujuan belajar. Nah tujuan belajar ini kan tujuan proses-proses, tapi proses itu kan rutenya berbeda-beda. Makanya kemudian kita berikan nama alur tujuan pembelajaran. Nah alur tujuan belajar dengan tujuan belajar itu isinya itu juga. Yang bedanya apa? Alur tujuan belajar itu adalah tujuan belajar yang sudah diurutkan. Jadi isinya itu aja. Jadi alur tujuan dan tujuan itu dari komponennya itu aja, sama aja. Yang membedakan adalah alur itu sudah diurutkan prosesnya. Jadi alur tujuan itu adalah rute mencapai tujuan. Nah rute itu titik-titiknya di mana aja itulah tujuan-tujuan belajar. Jadi nanti ya setelah buat tujuan ke alur itu bukan membuat rumusan baru, tapi mengurutkan saja. Bisa jadi orang bekerja nanti ya tahapan itu langsung buat tujuan itu langsung urut ya sudah tahapan selanjutnya berarti tidak sudah selesai sebenarnya. Karena bisa jadi ya saya bekerjanya langsung dalam pikiran langsung diletakkan ini pertama, kedua, ketiga sudah langsung urut bisa jadi ya. Ada yang mungkin ini cacat-cacat dulu baru diurutkan. Ya, jadi bagaimana menurunkannya ya? Untuk mencapai tujuan, kira-kira mencapai siswa supaya bisa bilangan sampai 100 nantinya di akhir kelas 2. Tahapannya itu seperti apa saja? Bisa jadi yang pertama bilangan ada yang
proses belajar tujuannya itu setelah tahu anak-anaknya sudah pada bisa, tujuan awal itu mungkin sudah mulai langsung bilangannya itu sampai 10 atau 20. Tapi di tempat lain mungkin tujuan pertamanya itu bisa dimulai hanya 1 sampai 3 atau sampai 5. Karena bagi belajar mungkin belajar sampai 5 itu juga cukup sulit. Mungkin dia proses awalnya itu berbeda. Nah, tahunya beda di mana ya? Dari kemampuan awal siswa. Jadi bagaimana merumuskan tujuan? Kita tahu titik yang akan dituju untuk mencapai tujuan itu, yang dituju itu dari pengalaman para guru itu kan ada pengalaman berbeda-beda. Bagaimana supaya anak bisa seperti ini? Tujuan apa saja yang dibuat? Sehingga akan berapa banyak? Nah, berapa banyak itu sebenarnya nanti akan kembali ke pengalaman masing-masing dan akan kembali kepada kemampuan siswa. Karena bisa jadi nih siswa tahun ini untuk mencapai tujuan cukup sebentar langsung bisa. Tapi mungkin sekarang banyak siswa-siswa yang sempat mengalami pandemi ya, sehingga untuk mencapai di akhir itu butuh proses yang lebih lama. Karena dasar awalnya itu mungkin inputnya tidak terlalu banyak. Tapi mungkin tahun depan karena sudah masanya ketemu tatap muka lebih optimal, untuk mencapai di akhir itu mungkin lebih singkat tujuannya. Nah itu ya, jadi kalau dari segi banyaknya sebenarnya tidak kita atur gitu ya. Walaupun mungkin yang kita sarankan jangan terlalu banyak karena kan ada komitmen setelah ada tujuan yang perlu di asesmen. Kalau terlalu banyak tujuan nanti terlalu banyak melakukan asesmen juga. Tapi secara prinsip tidak ada larangan berapa banyaknya. Yang kita dorong adalah tujuan itu untuk mencapai akhir, bagaimana prosesnya ya. Lalu lihat berdasarkan pengalaman, karena ini perdebatannya pasti nggak akan selesai. Ini pengalaman kami ya cukup selesai 3 langkah, selesai tujuan-tujuannya. Mungkin yang ini 5 kali, ini 6 kali. Nah, itu kan ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Penilaian. Kalau seorang anak itu misalnya katakanlah semester ya, sebetulnya dia memiliki kecepatan ya, sehingga mungkin pada triwulan 1 dia sudah mencapai. Jadi apakah guru serta-merta melakukan reformulasi tujuan pembelajaran terhadap kelompok anak ini sampai 1 triwulan berikutnya atau sampai 1 semester berikutnya, atau anak ini diapakan? Kalau sudah tadi ternyata dievaluasi apakah bulanan atau harian atau mingguan, ternyata anak ini lebih cepat mencapai tujuan. Pertanyaan dari segi jarak ya, ini lebih kecepatan. Iya, terima kasih. Pertama dari segi kecepatan, ini terkait dengan diferensiasi pembelajaran juga. Pertama kan ada kecepatannya mungkin bisa seluruh siswa gitu ya. Yang kedua ada beberapa siswa. Makanya mungkin kalau untuk beberapa siswa kan dilakukan diferensiasi pembelajaran. Nah, diferensiasi pembelajarannya kalau yang terjadinya ada anak yang lebih cepatnya beberapa anak, tentunya kan dia sudah cepat bisa, maka salah satu yang kita rekomendasikannya dia diberikan penguatan, pengayaan. Jadi tujuannya kan sudah tercapai, diberikan pengayaan yang mungkin bisa jadi tingkat kesulitannya, atau diberikan materi-materi bagi dia, atau bisa jadi ada anak-anak yang kesulitan belajar kan, maka yang kecepatan belajar itu diminta tolong untuk membantu anak-anak yang masih kesulitan. Jadi bagi sebagian siswa yang sudah cepat belajar. Lalu ada keseluruhan peserta didik. Nah, keseluruhan peserta didik memang ini sebenarnya di dalam rumusan pencapaian belajarnya. Kalau ini kan materi-materi yang mungkin bisa jadi agak lebih banyak, lebih cepat diselesaikan. Nah, yang kita dorong saat ini satu adalah diberikan tetap pengayaan bagi siswa tersebut. Lalu ada lagi saat ini yang sedang kita sesuaikan juga, Bapak ya, regulasinya menunggu peraturan pemerintah pengelolaan. Karena selain diberikan pengayaan, memungkinkan kan bagi individu siswa yang sudah menyelesaikan seluruh materinya selama memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan lebih cepat. Kalau saat ini kan terfasilitasi dengan SKS untuk saat ini ya, tapi untuk SKS kan di SMP ada 3 bulan sekian dan SMP 360 sekian. Jadi untuk saat ini kan
bagi yang kecepatan belajar tidak sudah bisa dapat lompat fase. menuntaskan lebih cepat, itu Ya, ada yang masih terfasilitasi tapi untuk tetap dapat tidak bisa menuntaskan lompat di fase. percepatan oleh program SKS. Di peraturan pemerintah terbaru yang sedang Nah, dibahas, itu. kita harapannya kecepatan belajar ini bisa diterapkan di seluruh sekolah tanpa ada eksklusivitas dia pelaksana SKS atau tidak. Tapi ini masih rancangan ya, nunggu PP terbit, karena di dalam peraturan pemerintah terbaru itu kecepatan belajar itu kan kalau di PP saat ini kecepatan belajar hanya bisa dipenuhi melalui layanan kredit Kayaknya mau dibuka SKS, lagi. sistem kredit semester. Tapi ke Kalau depan seperti itu bisa kalau akselerasi. ini klausulnya dihapus, maka siapapun individu yang memenuhi kriteria, terutama dia dapat menyelesaikan, lalu dari segi kemampuannya juga dia memenuhi minimalnya, maka dimungkinkan dia untuk dapat menyelesaikan studi yang lebih cepat. Kalau ini Tapi yang lagi disahkan kita berarti dorong bisa ditemukan. saat ini gitu ya, yang lagi kita dorong itu adalah pendalaman. Iya. Bagi individu anak tujuannya tercapai sesuai yang kita tetapkan, siswa sudah mampu misalkan menghitung atau membaca Masalahnya dan lain-lain. ini akselerasi Lalu dia bakal sudah menguasai. diterapkan di Nah, semua, kalau anak seperti ini dibiarkan, dia akan bosan dan bakal akhirnya diterapkan di melakukan seluruh dalam sekolah yang aktivitas. menerapkan Maka kita kurikulum dorong merdeka. berikan pengayaan, berikan pendalaman terhadap kompetensi ini. Ini di program saat ini ya di beberapa sekolah seperti di SMA 3 kan katanya itu yang termasuk menjadi dilakukan. sebuah ini adalah Jadi dia kontrolnya itu, mempersiapkan anaknya baik yang kontrolnya, sudah cepat lebih selesai menentukan tujuan quality belajarnya, kontrolnya kan dia yang diberikan perlu penting. penguatan-penguatan sehingga dia akan lebih siap ke perguruan tingginya. RSBI Maka katanya katakanlah beberapa gitu ya. sekolah ini Ya. mayoritas sekolahnya nanti dia lebih siap ke perguruan tinggi, jadi dilakukan pendalaman. Dan mungkin nanti akan didukung juga ya kalau sistemnya sudah selesai ada itunya apa regulasinya, dimungkinkan bagi yang memang memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studinya lebih cepat. Kita sudah mengandung sistem fase, apakah masih relevan kita menggunakan sistem kenaikan kelas? Artinya tadi malam saya menyimak bahwa ada istilah menyelamatkan. Rata-rata. Satu sisi diselamatkan, di sisi mata pelajaran atau tema-tema lain, Kalau juga dulu bisa tahun kemarin lebih maju. nilai 5 semester ditambah ujian sekolah. Tidak Jadi nilai dibelenggu rata-rata dengan kelas. Juga mencitrakan kalau sekarang nggak ada, kalau di kami ada demotivasi ya. udah nggak ada ujian, Sehingga dengan demikian kalau misalnya adanya tuntasan fase uji kesetaraan. sepertinya lebih relevan tuntas ya. Jadi bukan kelasnya kan jadi dikurung dulu ya. Pokoknya nanti sama-sama lah nih. Ya, makasih Pak. Untuk terkait kelas ini sama juga termasuk diskusi di buku ya. Buku pun saat ini masih termasuk diskusi apakah bukunya mau dibuat atau tahun. Termasuk masih diskusi. Tapi dari segi kebijakannya dahulu, dari segi penilaian sendiri saat ini Bapak untuk sesuai dengan standar yang baru dan kita terjelaskan di dalam panduan pembelajaran asesmen. Secara prinsip penilaian sekarang di dalam standarnya kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, karena mungkin untuk pertimbangan kelas sambil mengkaji bentuk-bentuk yang lain apakah nantinya bentuk hilangkan kelas dan lain-lainnya. Tapi dari segi penilaian, regulasi saat ini sudah menyebutkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan diserahkan kesatuan pendidikan. Maka dengan kata lain, kalau ada anak yang memang beberapa kompetensinya tidak tercapai di mata pelajaran, ya kalau menurut sekolah perlu dinaikkan, ya silakan naikkan. Ini yang berbedanya mungkin dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah dipatok 3 mata pelajaran, 3 tidak dipahami, jadi tinggal kelas ulang seluruhnya. Ini tidak berlaku kemarin ya. Kalau sekarang kriteria kenaikan kelas ditentukan satuan pendidikan. Jadi berdasarkan pertimbangan dulu, kalau ada kompetensinya beberapa mapel juga merasa tidak ada masalah dan terus berlanjut, itu dipersilahkan. Tapi kalau ada sekolah yang memang merasa ini perlu tetap tinggal kelas, itu ditentukan oleh sekolah. Jadi saat ini regulasinya sementara ya sambil berubah sistem kenaikan kelas, kebijakannya adalah kriteria kenaikan kelas diserahkan ke satuan pendidikan, sehingga dewan guru lah yang mempertimbangkan. Itu yang mungkin saat ini yang terfasilitasi kebijakan dengan pada akhirnya tetap acuan pasti ke 5 semester ujian sekolah.
terima kasih. Dasar pertanyaan saya yang pertama, ketika kita berada pada posisi fasilitator, maka untuk kita nanti adalah perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah kontekstual di dalam kelas, organisasi skenario di dalam kelas. Untuk yang skenario di dalam kelas sebenarnya tidak masalah, Pak. Ketika tujuan akhir dalam satu fase itu ada di sehingga menerjemahkan itu berarti mendapatkan tujuan yang nantinya di fase akhir di akhir fase itu diharapkan seluruh siswa apapun latar belakang pemetaan kesiapan belajarnya hasilnya sama. Gitu aja. Sekarang dari persoalan itu saya mulainya dari output dari fasilitasi. Kita nanti adalah baik. Ketika di dalam kelas kita akan membuat RPP, kita akan mengarahkan mereka membuat RPP kan kita si guru itu mengetahui dulu pemetaan kondisi diferensiasi siswa. Nah ternyata ilustrasi yang Bapak berikan tadi memang terjadi, kita temukan di dalam satu kelas. Artinya tujuan akhirnya bisa yang tingkatnya pada tingkat ke-10, ternyata kondisi di kelas ada yang 8, ada yang 5, ada yang 4. Sehingga ketika kita di dalam kelas oleh kelas, maka tujuan yang harus kita capai itu berarti bertahap untuk menuju ke pencapaian yang sama. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah output di RPP. Apakah di RPP yang disusun di teman-teman yang akan kita fasilitasi nanti itu ditulis hanya tujuan akhir saja dalam satu poin CD, atau misalnya di dalam kelas itu kita temukan dari tahap 1 dari tahap 4 ke tingkat penguasaan mereka dalam materi. Apakah tujuan pada tahap 4 untuk kelompok anak apakah harus berangkat dari yang paling dasar juga? Tahap 6 dan tahap 8 itu juga dibuat di dalam RPP atau hanya di tujuan akhir fase yang ada di sana. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kan dari capaian ditentukan ke tujuan belajar. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran kan tujuan belajar itu diturunkan dari tujuan belajar tadi. Nah, bagaimana di dalam kelas jika ada variasi siswa? Di mana kita meletakkan tujuan belajarnya? Apakah harus ada 4 tujuan atau 5 tujuan belajar dalam satu perencanaan? Nah, kalau kami menyarankannya dalam tujuan belajar tetap satu, penetapannya apa? Berdasarkan rata-rata kemampuan awal anaknya, rata-ratanya. Berarti nggak bisa. Mayoritasnya satu berdasarkan mayoritas. Lalu kan ada anak-anak yang belum mencapai tujuan dan ada yang sudah melebihi. Jadi tujuannya satu ya, berdasarkan kemampuan rata-rata kemampuan anaknya. Tapi kan ada anak yang kurang, ada anak yang lebih. Maka disinilah diterapkan diferensiasi pembelajarannya. Iya. Dibanding tujuannya Sisi yang sudah jelas naik, disatukan ditetapkan perencanaannya berdasarkan rata-rata kemampuan. Maka disitulah strategi diferensiasi pembelajaran dari tulis juga ya menyampaikan bagaimana diferensiasi dalam kegiatan belajarnya. Maka di langkah awal setelah ditetapkan tujuannya, misalkan tujuannya di sini, lalu ada anak yang masih di sini, ada anak yang di atas. Maka di dalam diferensiasi pembelajaran di dalam kegiatannya, kita perlu juga menjelaskan bagi anak yang belum bisa menguasai tujuan di sini masih berada di bawahnya, maka strategi apa yang dilakukan? Bisa jadi strateginya berarti bagi anak ini akan perlu diberikan penguatan dahulu, diberikan tambahan penguatan yang bisa dilakukan oleh gurunya atau bisa dilakukan oleh temannya yang mungkin di kelas itu ada kecepatan belajar lebih pada tinggi. dasarnya itu akan berlaku. Lalu bagaimana bagi anak yang sudah melebihi tujuan yang kita tetapkan? Karena mungkin Pada sekali akhirnya kan akan berlaku tujuannya di sini semua. anak sudah ada di atas. Jadi kita Nah, bagi anak yang belajarnya ini itu juga dari yang bisa jadi paling anak dasar. ini satu strategi belajarnya bagaimana? Apakah langsung diberikan penguatan, materi pengayaan, pendalaman, diberikan dia untuk menguatkan, atau bagi anak yang lebih ini kalau Iya, bantu bukan anak yang untuk masih satu orang, mengulangi untuk satu kendala tadi. katakanlah satu Jadi rombel gitu. tujuannya tetap satu, Tingkatan. tapi di dalam kegiatannya kita perlu memperhatikan ada anak-anak loh yang belum mencapai tujuan, yang masih jauh dasarnya. Ada anak loh yang sudah melebihi tujuan. Nah itulah yang perlu kita bantu juga strateginya untuk memfasilitasi. Jadi ngajar itu ada ketinggalan yang tetap kita perhatikan strateginya yang sudah kesempatan belajar Iya. ini
kita Nanti dia perhatikan. Nah, itu jadi mungkin berperan strategi sebagai guru tutor punya sebaya. beda ya, karena ada anak ada strateginya ternyata yang Atau mungkin mau tadi ya kurang, Pak Yogi setelah itu materi yang diberikan ditingkatkan pengayaan kepada anak cari yang pengetahuan agak lebih sulit. itu mungkin Pak. Jadi tujuannya berdasarkan kemampuan Ya, berarti satu titik tujuan. Kemudian untuk mencapai itu karena ada perbedaan, maka diferensiasikan di dalam proses. tujuh di dalam kegiatan itu. Jadi dengan kata lain kita tidak akan meninggalkan anak yang ketinggalan tadi karena sudah kita perhatikan di dalam itu kita kasih. Boleh Jadi, mengambil lanjut, rata-ratanya, tapi tetap prosesnya dari bawah. Masih. Terima kasih Pak. Nama saya Rain Adistia dari SKB. Kebetulan ini mewakili juga untuk yang kesetaraan itu yang teman-teman PNPK ya, PNPK. Jadi ada dua pertanyaan sebagai pengajar juga dan ada satu usulan Pak dari saya. Kurang tahuan saya. Yang pertama memang kita untuk asesmen itu kan di tempat kita ada dua kemungkinan. Yang pertama asesmen kebutuhan dulu, karena yang masuk di kita itu kan usianya beragam dari adik dewasa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita mengkelompokkan untuk asesmen kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua adalah asesmen awal dari materi peserta pendidiknya ya, untuk pengajarnya. Yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, bolehkah dari CP ke TP itu dari tujuan pembelajaran itu ada tidak semua termaktub di CP itu diturunkan menjadi TP karena kita itu terkendala dengan waktu. Kalau di formal atau di teman-teman yang SMP SMA itu tiap hari dia hadir, tetapi di kita itu ada kebutuhan khusus, dia bisanya hanya hadir 3 hari atau 4 hari. Ini mungkin jadi pertanyaan ya Pak. Bolehkah dari CP itu ke TP kita cari materi-materi atau tujuan pembelajaran yang esensial saja, tapi input tujuannya adalah pada akhir fase. Nah itu bisa ya, karena kan tadi ada kata minimal ya Pak. Jadi di awal cerita muncul CP itu kan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ini saya sebagai pendidik mengajar untuk matematika, penjelasan matematika di kelas 11 paket C, berarti fase F ya. Di situ ada peserta didik saya yang 2 dibagi setengah itu masih belum bisa Pak. 2 dibagi setengah. Padahal ini runtutan ini masih di fase A, terlalu jauh rentangnya ya antara F dengan A begitu. Apakah itu nanti oke lah pembelajaran diferensiasi ya. Yang saya maksud itu strateginya bagaimana? Apakah saya pisahkan untuk pembelajaran tentang perkalian dan pembagian dulu? Karena waktu di kelas itu membahas tentang eksponen, perpangkatan, prasyaratnya kan harus bisa itu. Ataukah dia nanti di dalam kelas ya menunggu begitu ya kan itu ya teman-temannya. Nah, ini saya mengelola pembelajaran ini masih butuh pendalaman dan informasi dari usulnya. Kemudian untuk yang usulannya Pak, mungkin yang di kesetaraan teman-teman pendidik atau tutor. Masih ada satu lagi Pak. Sampai buta huruf kan? Buta huruf. Boleh tidak karena 70 di paket A, terutama yang disleksia ya, tingkatannya kan tidak sama 70 yang di SD. Gradasi kemampuan kompetensi ini boleh tidak diturunkan misalkan ya, hanya sebagai pendidik ini saya misalkan kayak saya mempelajari tentang limit yang antara di SMA sampai ke trigonometri, tapi yang di kita kesetaraan mungkin sampai ke fungsi linier gitu. Boleh tidak, meskipun nanti pada akhir fasenya itu bebas. Kemudian untuk yang satu usulan adalah teman-teman pendidik untuk yang di kesetaraan terutama itu memang setelah saya beberapa kali ketemu itu butuh mungkin ini ya Pak, apa kayak lab gitu ya. Jadi tutor itu apa sih peran dari di kurikulum merdeka itu apa? Oh, 1 bikin ini, 2 bikin ini. Karena memang harus didoktrin seperti itu untuk yang kesetaraan. Misalkan wali kelas nanti ini, satuan pendidikan menganalisis ini, bikin kos dan sebagainya. Tapi dalam bentuk video ringan atau mungkin dalam leaflet 1 halaman. Terima kasih. Terima kasih.
Jadi di Tugas kesetaraan pada direktorat saat kita merumuskan itu harus terkait dengan jam belajar dan belajar juga, karena menyadari karakteristiknya yang sangat beragam. Ada yang di usia belajar, ada yang faktor geografis, ada yang siswa ikut-ikut karena memang sudah usianya di luar usia belajar, ada yang ikutnya karena faktor geografis, ada yang ikut karena faktor pekerjaan dan lain-lain. Maka kan di dalam kesetaraan itu, kalau yang lain itu pakai jam belajar tatap muka, maka sekarang kan pakai SKK. Satu dengan jam belajar, kalau siswanya bisa belajar tatap muka silakan belajar tatap muka. Kalau nggak bisa belajar tatap muka silakan tutorial. Kalau nggak bisa tutorial lagi misalkan jadi nelayan ke laut gitu ya, tutorial cuma mampu kan nggak ada sinyal, maka silakan belajar mandiri. Makanya itulah fleksibilitas yang sudah dilakukan. Silakan belajarnya jangan sampai jadi kendala waktu, tempat, menjadi kendala untuk anak itu belajar. Itu yang pertama. Jadi kalau terkait dengan berat dan kondisi, itulah yang kenapa kita tetapkannya dengan SKK, bisa dengan tatap muka, bisa tutorial, bisa belajar mandiri. Dia tidak bisa ketemu sama sekali, bisa tidak interaksi, ya sudah tetap dengan belajar mandiri. Lalu yang kedua, pada saat merumuskan capaian belajar itu sebenarnya ini yang sedang kita evaluasi juga. Kita ingin yang ditetapkan oleh pusat itu yang benar-benar penting, yang benar-benar esensial. Kalau nggak diberikan akan bermasalah selanjutnya. Sehingga kalau memang akan harus terlalu banyak yang memang bisa tugas kita itu kurangi akan lagi capaian diterapkan belajar. oleh dia dalam Kalau hidup mereka sehari-hari. terlalu padat, berarti kalau masih bisa dilakukan oleh tadi bisa dilakukan lagi, berarti ada materi-materi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dia udah di Karena kita posisinya itu udah jadi mintanya kerja materi nih, kalau jadi ini misalkan RT, jadi bisa RW gitu kan. dihilangkan Perlu materi belajar persamaan kan pertumbuhan. sekarang harus Karena kalau SMA. dihilangkan Ikutlah belajar dia paket pertumbuhan, C gitu. jadi akan kesulitan dalam Bisa pertanian. Jadi yang lagi kita minta itu adalah CP-nya itu materi ya ini hal-hal yang memang yang seperti itu gitu, yang bisa langsung menyentuh ke yang kita kehidupan tetapkan itu yang mereka. benar-benar penting, yang benar-benar esensial. Kalau materi ini tidak diberikan kepada anak, itu akan bermasalah terhadap anak ke depannya. Ya. Itu yang sedang kita. Jadi kalau masih Sementara kita mata pelajaran umum ikut ke formal, mengoreksi bukan formal, Pak. di dalam capaian belajarnya. Kecuali tadi kan kita punya esensial. pembeda di keterampilan pemberdayaan Lalu, yang milik sendiri. Terkait dengan penetapan ini ya, kalau Bapak perhatikan dalam perumusan capaian belajar, kita itu sebenarnya selalu menggunakan kalimat pada umumnya. Bapak bisa dicek ya, bukan hanya inklusi, SD, SMP, SMA seluruhnya pakai umumnya. Dengan kata lain apa titik pesannya? Ya bisa jadi ada yang gak umumnya seperti Bapak sampaikan tadi. Ada anak yang sudah di SMA belum bisa pembagian. Berarti nggak pada umumnya kan anak ini. Bisa jadi bukan hanya satu unit, bisa jadi beberapa sekolah ini terjadi kondisi pandemi ya. Siswa kelas 4 belum bisa menjumlah sama sekali. Kan capaian belajarnya itu pecahan, tapi dia harus belajar fase A yang baru menjumlah. Makanya bisa, boleh-boleh saja dia belajarnya materinya kelas 1 SD. Makanya selain pembelajaran diferensiasi pembelajaran untuk memfasilitasi anak yang kecepatan belajarnya bisa jadi berbeda-beda, digunakan diferensiasi pembelajaran. Lalu ada satu lagi yang kita gunakan, yang kita tekankan, teaching at the right level. Anak belajar sesuai kompetensinya. Jadi kalau ditemukan ada anak seperti tadi, jangan diajarkan eksponen, dia gelap itu. Bagian daripada Kepada anak mulai belajarkannya, walaupun anak bukan hanya individu, kalau seluruh anaknya belum bisa, jangan langsung eksponen seluruhnya dicek gitu ya. Ini Nggak bisa jomplang baru banget belajar di posisi SD, dia di pulang lagi belajar di kelas SD. di SMA, tapi kemampuannya masih ada di SD. Penjumlahan perkalian nggak bisa. Ya, ajarkan materi yang ada di SD. Kalau diterapkan di sini, Di SD kelas setelah 5 kita misalnya. ketahui cek kemampuan Apakah awal, itu bagian ternyata di daripada SMA, lintas rata-rata belum bisa jumlahan perkalian. Ngapain jelasin eksponen, stres siswanya, tarik. Jadi ya, CPI melanggar Ya, CPI, itu kan CPI pun untung banget, itu berarti kan nggak lintas melanggar fase kok. dia. Pada saat kita Atau menetapkan, memang lalu itu ya, tidak tergolong jadi di dalam menetapkan itu apa yang pembelajaran diberikannya ya, kalau jangan khawatir melanggar CP itu kalimatnya kita tuh bingung juga kan mengantisipasi ketika juga ada yang nanya tidak terjadi umumnya. ketika kita Karena mengiyakan bisa jadi anak bisa kalau jadi diberikan boleh khusus sebenarnya dengan beragam belajar di kemampuan, kelas tapi anak 5 yang SD berbagai kondisi paket C. dengan proses sebelumnya asal Tapi dengan ketika sedikit nggak pernah berarti belajar. kan Makanya kita ingin memastikan kan teaching dari apa siswa mempunyai kompetensi harusnya minimumnya. kan kalau berbicara Makanya tidak silakan boleh di Bapak kalau fase yang ya dia belajar tadi, fase F. baiknya anak itu belajar, Tapi ini jangan boleh langsung belajar berikan dulu, kuatkan dengan belajar yang ada di penjelasannya kelas kemarin.
Karena konsepnya adalah anak menguasai kompetensi ilmu, gitu ya. Iya. Makanya melanggar CP-nya walaupun seluruhnya anak belum bisa, gitu ya, belajar di materi SMP nggak melanggar. CP-nya pun kalimatnya pun umumnya kok. Makanya kita akan tahu apa yang harus diberikan kalau kita sudah melakukan dalam tanda kutip ya, awal anak. bagi Jadi gitu kan. tujuannya karena untuk menentukan tujuan yang akan diterapkan sama kamu, itu Pak ya. Jadi Jadi kalau terkait dengan kendala itu ya, kalau belajarnya ya kalau dia nggak bisa tatap muka ya kasih tugas. Nah, Kuncinya kalau sih terkait tetap minimumnya tujuannya harus secara prinsip yang itu kan minimum, tapi dalam secara menurutnya kan sesuaikan keseluruhan yang paling penting itu adalah anak berdasarkan kompetensi keseluruhan minimumnya. pemahaman, Setelah ambil kelas nilai harus rata-ratanya sampai kan. sini. Setelah TP-nya tetap pembelajaran nggak itu, bisa cuman mencapai, bisa sampai aktivitas sini, prosesnya boleh lah boleh naikin dia kelas, belajar kan? dari fase yang Kalau paling sekolah rendah merasa gitu. bisa menaikkan kelas ya silahkan. Kan kebijakannya sudah diserahkan ke satuan pendidikan. Lalu ketiga ya, kalau lihat standar kompetensi lulusan, juga kan standar anak dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus itu bukan terkait menguasai materi segala-galanya. Iya. Sebenarnya ya, kalau dilihat kompetensi lulusan itu Ya tadi, mempunyai keenam 70 dimensi profil pelajaran Pancasila. saya dengan 70 Bapak bisa berbeda. Itu yang harus dimiliki dia Kita saya dinyatakan dapat nilai 70, saya lompatan itu dari mungkin kalau paket terkait kelas 5 sekarang. sampai ke Izin lanjut ya. kelas Jadi semoga 10 paket saya. ini ada beberapa ya siswa Bapak inklusi mendapatkan posisinya TP kelas 10 berbeda kelas dengan 11 gitu. berbeda. Kalau Ini inklusi memang ya akan Ibu berbeda. Bapak, kalau anak yang mempunyai hambatan prinsip yang dibedakan ya. Kalau anak mempunyai hambatan Kami yang intelektual, paling dia menggunakan capaian pembelajaran dengan yang reguler. Jadi siswa masuk di bisa sekolah umum, berarti lalu dia diketahui mempunyai hambatan intelektual, iya maka menggunakan CP-nya CP yang untuk hambatan intelektual. Di Jadi reguler hambatan bisa itu boleh. bukan hanya untuk di SLB tapi di inklusi, di sekolah inklusi. Jadi membedakannya tujuan belajar itu lihatnya di dalam kemampuan hambatan Masalahnya intelektual. gini, Ya. Lalu kalau apakah di untuk formal anak-anak yang semacam ya di ketunaan yang reguler gitu. berbeda-beda, kalau tujuan Misalnya belajar kan anak- sama aja tujuan belajar, tapi disleksia, perencanaannya mungkin bisa jadi ada diferensiasi kan. sekolah umum. Beda untuk anak yang mempunyai hambatan penglihatan dan secara- lain-lain, tapi tujuannya kan bisa Jadi jadi sama. paradigma kita sih Nah, masyarakat itu ya. Dan pasti kalau SLB untuk itu yang adalah hambatan intelektual pasti sebuah beda, lembaga pendidikan karena CP-nya pun yang beda tanda yang kutip digunakan. gitu Tapi kan kalau ya, kemampuan yang negatif harus gitu. dimiliki, kalau tidak punya hambatan intelektual itu Kalau pasti di satuan kemampuan pendidikan itu minimalnya tidak sama. Makanya kita kan kalau yang lama kan dibedakan tuh ada coba masuk untuk ke ada yang untuk itu tunagrahita beda-beda. Kalau sekarang untuk kita menegakkan membedakannya anak untuk hambatan intelektual atau tidak. Kalau perkara terkait siswa itu belajar gimana kan berbeda ya. ras Silakan ras proses itulah di belajarnya. masyarakat yang harus Tapi itu dalam dilakukan. perencanaannya berbeda-beda. Jadi sebenarnya ini SLB hati-hati itu memang bukan nanti sekolah jangan sampai dalam perencanaan pembelajaran kan banyak untuk yang anak yang namanya mempunyai hambatan inklusi itu ya, pendengaran misalkan berguna instruksinya disleksi ya, dengarkan dan lain-lain gitu ya. namanya, Nah, ini kan sensitif nanti. disleksia itu kan Makanya nanti benar-benar kalau membaca diperhatikan terbalik-balik di dalam gitu. perencanaannya ditujukannya untuk siapa. Kalau untuk anak mempunyai hambatan penglihatan misalkan tunanetra, jangan sampai instruksi-instruksinya tolong perhatikan, tolong lihat, itu kan ada sensitif. Nah, maka ini ya langkah-langkahnya juga perlu disesuaikan di dalam perencanaan ya, terutama instruksi-instruksi kegiatan pembelajaran. Kalau tujuannya gitu ya, di pembedaannya itu Jadi kalau untuk SLB itu hambatan bukan hanya intelektual untuk atau yang tidak. keterbelakangan Karena saja CP-nya kan. berbeda mana yang dirujuk. Ini Lalu pengalaman lintas ini yang elemen harus sangat mungkin lintas elemen terjadi ya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris. Perumusan tujuan belajar itu bisa jadi lintas elemen. Di matematika juga bisa jadi. Siswa belajar tujuannya adalah terkait dengan volume pada saat yang sama. Dia belajar elemen bilangan, belajar bilangan geometri, belajar bilangan pengukuran. Tujuannya satu. Bisa jadi di bahasa Indonesia dia belajarnya satu tujuan, tapi di dalamnya tuh ada elemen membaca, memang menulis. Jadi bahasa dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kita banyak contoh lintas elemen. Jadi bukan fokus ke satu elemen. Jadi sesuaikan karakteristik mapel. Bisa jadi lintas elemen ya. Di seni itu bisa jadi lintas elemen. Di bahasa Inggris, di PJOK, di bahasa Indonesia itu bisa jadi satu tujuan belajar, tapi ada beberapa elemen yang tercakup. Jadi jangan sampai jadi batasan harus head to head per elemen. Karena mungkin di beberapa mapel nggak cocok itu belajar bahasa, mungkin belajar hanya melulu bahasa membaca gitu ya, menulis saja. Karena di saat yang bersamaan dia tuh lagi belajar menyimak juga, membaca juga, menulis juga. Jadi memungkinkan dalam tujuannya lintas elemen. Lalu KKO ya, KKO itu kata kerja korban kalau dalam capaian belajar tidak menggunakan taksonomi belumnya. Kalau dalam merumuskan tujuan itu dipersilahkan.
Dan sekali lagi Bapak, di dalam perumusan tujuan kata kerja menurut taksonomi belum yang sekarang itu tidak, kalau dulu K13 awal memang digradasi dulu ya sebelum direvisi 2016 untuk di SD sampai C berapa, di SMP C berapa, di SMA sampai C6. Kalau tapi sejak 2016 merumuskan tujuan penggunaan taksonomi belumnya pun mau di SD, mau di SMP, mau di SMA silahkan kalau mau sampai C6 disesuaikan konteksnya disesuaikan. Jadi tidak ada gradasi bahwa SD hanya boleh ke menengah, bahwa tinggi itu C4, C6 itu hanya boleh SMA enggak. Sejak 2006 itu pun sudah kita revisi ya di 2006. Dulu memang 13-14 awal desa indikasinya degradasi karena di dalam sarannya degradasi, tapi sejak 2016 sudah tidak dilakukan. Karena tadi ya dalam capaian belajar memahami itu bukan pakai taksonomi bahwa itu hanya kemampuan berpikir tingkat rendah, tapi memang kita mendorong kemampuan itu justru penalarannya. Nah, oleh karena itu di dalam merumuskan tujuan ya, ini di dalam merumuskan tujuan proses dalam merumuskan tujuan ya bisa jadi diurutkan, bisa jadi dalam prosesnya. Karena kan tujuan pertama masa lebih tinggi kemampuannya dibandingkan tujuan yang kedua kan. Nah, itu dalam prosesnya, dalam CP-nya kan di akhir. Nah, proses-prosesnya silahkan pertimbangkan untuk perumusannya. Dan di dalam tujuan belajar kalau mau menggunakan perumusan tujuan belajarnya menggunakan taksonomi belum silahkan. Karena dalam tujuannya sudah ditulis ya kompetensinya, kata kerjanya dalam hal ini ya, menggambarkan kompetensinya di kata kerjanya lalu materinya. Jadi ada pasangannya kan sudah berpasang-pasangan. Silahkan di dalam perumusan tujuan. Apakah TP sama seperti kompetensi dalam tujuan bisa jadi sama bisa jadi. Intinya kan tujuan belajar itu menggambarkan kompetensi sebenarnya kata kerjanya lalu materinya ya dalam perumusan tujuan pendekatannya. Apa selama ini kami pendekatan perumusan tujuannya pakai kalau yang kita tetapkan itu kan tujuan minimalnya. Kalau pakai pendekatan lain boleh silahkan, tidak dilarang gitu. Jadi jangan sampai dilarang disalahkan pakai pendekatan lain. Kita lebih kita menyarankan ini tapi tidak menyalahkan karena kan ada yang merumuskan tujuannya pakai pendekatan lain juga. Lalu TP untuk siswa reguler bisa disusun bisa saja kan tadi ya. Karena berdasarkan kemampuan anak ternyata kemampuan itu bukan berada di fasenya. Siswa masuk SMP kan harusnya tujuan belajarnya di fase D, bilangan belajar, bilangan negatif. Ternyata dicek nggak bisa bilangan bulat itu materi di fase sebelumnya ya. Bisa jadi tujuan awalnya itu ditarik dari sebelumnya. Karena umumnya ya CP-nya pun kan kalimatnya umumnya. Jadi bisa jadi ada yang tidak umumnya bisa jadi ya. Nah, bisa mengetahuinya di mana? Berdasarkan kemampuan awal anak. Itu ya tadi. Lalu tujuan belajar harus dibuat untuk masing-masing siswa berdasarkan kemampuan. Tujuan belajar itu di level satuan pendidikan ya. Alur tujuan itu berada di level satuan pendidikan. Untuk anak-anak itu kan pendekatan diferensiasinya aja kegiatan belajarnya. Nanti malah merugikan ATPA, ATPB cukup ya. Kalau yang kita sarankan ya cukup alur tujuan belajar itu rute belajarnya di level satuan pendidikan. Kalau konteksnya ada diferensiasi di dalam perencanaan pembelajarannya silahkan dibikin. Lalu program pemberdayaan, nah pemberdayaan itu kan saat ini sebagai mata pelajaran. Sebagai mata pelajaran maka perlu perencanaan pembelajaran. Sama kemarin ya waktu sebelum direvisi P5 BK di SMK itu sebagai mata pelajaran. Maka dibuatkan modul ajarnya, dibuatkan sekarang kasusnya sama dengan PKL. PKL dulu kan bukan mata pelajaran. Di SMK sekarang PKL itu sebagai mata pelajaran. Karena dia sebagai mata pelajaran, maka kita buatkan capaian belajarnya. Karena dia sudah ada capaian belajarnya, perlu dibuatkan perencanaan pembelajarannya. Tapi bukan wajib bikin ATPMA-nya. Yang wajib itu perencanaan pembelajarannya. Jadi konsep yang wajib itu untuk seluruhnya. Yang perlu dibuat itu adalah perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu nggak tiba-tiba dari harian kan, perlu untuk belajar. Karena bisa jadi ada yang masih nyaman bentuk-bentuk lain mungkin belajarnya ya. secara Jadi yang wajib dibuat untuk seluruh itu adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran apa? Minimal 3 komponen tujuan masalah konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, Bapak ini salah satu titipan dari Pak Kabadar ya, karena realnya. Ini mungkin nanti mohon dipertimbangkan juga
karena realnya sekolah itu kan mereka menggunakan buku teks ya, yang mungkin salah satu alternatifnya buat modul ajar itu yang selaras dengan buku teks. Nah kalau kecuali kalau ada guru ya yang ngajarnya sudah tidak lagi buku teks gitu ya, ya udah cukup pakai modul ajar. Karena ini khawatir ke guru, membingungkan guru sebenarnya. Dia pakai buku teks, lalu pakai modul ajar, beda isinya, ikutnya bingung dia kan, ikuti modul ajar nggak sesuai dengan buku teks. Maka ini sebenarnya salah satu yang disarankan gitu ya supaya apa yang mereka perencanaan itu bisa mereka gunakan, bukunya bisa mereka gunakan sinkron dengan buku teksnya. Minimalnya kalau tersedianya baru satu kecuali minimal itu. Karena secara prinsip mereka mengajar itu bagaimana mencapai belajar. Untuk mencapai belajar kan boleh pakai buku teks, boleh enggak. Tapi kebetulan karena yang kita siapkan itu kan buat banyak yang masih kebingungan. Nah bagi yang mereka itu kan bingung nih dapat buku teks materinya ini, belajar ini, dapat perencanaan pembelajaran materinya ini berbeda-beda. Ini salah satu saran saja kemarin kita biar penggunaannya juga selaras antara modul ajar dengan buku. Karena realnya di kita itu mayoritas masih menggunakan buku. Ya mungkin kalau baru tersedianya satu, sinkronkan aja dulu. Kecuali penyediaannya sudah beragam gitu ya, contohnya banyak ya mungkin bagi yang pakai buku itu sudah ada contoh modul ajar yang sudah dengan buku ya. Karena ada guru yang masih pakainya buku full buku, maka perlu perencanaan sesuai. Bagi yang lain yang sudah tidak pakai buku, ya mungkin pakai perencanaan yang tidak simpel dengan buku pun tidak masalah. Ini terkait dengan ini ya, kedudukan buku. Karena buku satu ya sudah dijelaskan juga ya, buku ya tidak wajib sebenarnya secara prinsip belajar, karena yang wajib dicapai capaian belajar. Untuk mereka, untuk mencapai capaian belajar kan perlu alat bantu. Alat bantu salah satunya buku teks. Nah, realnya kebetulan saat ini posisinya mayoritas masih menggunakan buku. Maka kita disarankan supaya mereka nggak bingung. Yang kita siapkan perencanaannya itu banyak apalagi buku. Jadi dapat perencanaannya, dapat bukunya itu sinkron. Nggak bingung karena saat ini terjadi kebingungan oleh pengguna. Perencanaannya kemana, bukunya kemana. Jadi mereka bingung harus apa yang diikuti. Nah ini yang termasuk yang disarankan sinkron gitu ya. Jadi kalau nanti menyusun gitu ya mungkin perlu dipertimbangkan juga supaya penggunaan buku dengan perencanaan itu tidak sia-sia gitu. Tidak hanya sebatas adanya administrasi. Itu yang salah satu disarankan. Tapi apakah nggak sinkron dengan buku menjadi keliru ya? Keliru juga ya. Namanya juga salah satu modul. Jadi buku teks itu merupakan salah satu sumber belajar. Dan kita sudah dijelaskan juga buku bisa jadi urutannya juga sama dengan buku ya, karena sudah sampaikan bisa. Tapi setidaknya materi kalau yang dalam buku buku, jadi kalau yang terima buku tapi kita memang ada perencanaan digitalisasi yang pertama, sekolahnya udah misalkan di dalam disediakan buku oleh bab 7 disiapkan. kita ngajarinya yang pertama tujuan belajar pertama ini sinkron dengan buku. Mereka Dan ngajarin itu sudah perencanaan ini menggunakan dikonekkan buku dengan sinkron. secara daring Bagi untuk yang aplikasi ada yang tadi buku. dipelajari. Lalu memang yang dibuat di sekolah menggunakan komponen yang mana saja. Jadi modul Tapi kita ajar nggak punya modul sebenarnya yang wajib disusun itu adalah perencanaan pembelajaran. SMP. Perencanaan pembelajaran itu memuat 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, Nggak asesmen. tahu kenapa. Pada saat kita Padahal yang waktu lain awal ada menyusun waktu itu kenapa akhirnya kita menyiapkan modul ajar. Waktu itu sebenarnya kita pikirkan bagaimana nih membantu guru agar dalam proses belajar itu tinggal mengikuti, tidak bingung untuk mencapai tujuan. Makanya waktu itu kita buat secara komprehensif langkah-langkahnya secara komprehensif. Nah, yang kemudian Ibu Bapak ini di head to head-kan dengan RPP. Nah, padahal tujuan kita kenapa membantu memfasilitasi perencanaan modul aja sesuai namanya kan modul aja, agar kalau belajar itu sebenarnya tidak usah dari sana sini lagi, sudah utuh di dalam modul dan ini ini. perlu Kalau dalam kita SPP sesama direktur selama ini kan langkah-langkah ya, langkah-langkah yang mungkin kalau ngajar harus cari-cari lagi. Nah, semangatnya waktu buat modul ajar itu namanya modul ya. Modul itu kan lengkap tuh materi. Jadi kalau ngajarin geometri tidak nyari-nyari lagi karena sudah ada di dalam modulnya, sudah dirangkum dari masuk ke buku A, PMM itu dari sebagai ini, ikatan kerja
supaya mereka nanti Seperti tinggal mengikuti nih, jelasin Allah jelasin singkatan materi juga gitu ini kan. sudah ada dalam Mungkin ada modulnya, kegiatan modul ajarnya. tapi mereka Sehingga juga punya mereka produk kan. mengajar itu ya tinggal mengikuti langkahnya. Makanya modul ajar memang kita siapkan buat yang kesulitan untuk proses belajarnya. Nah, keduanya modul ajar Ada ini kan coding sebenarnya dengan bagian dari perencanaan ini aja pembelajaran. apa dengan Karena Emi modul sekarang ajar di komponen nggak ini sudah selesai ada juga sampai dengan akhir ini. komponen PP kan, tujuannya ada, langkah-langkahnya ada, asesmennya ada. Maka modul ajar itu sebenarnya bagian dari perencanaan pembelajaran. Kalau sudah buat modul ajar, ya sudah tidak perlu lagi buat RPP. Nah, Karena apa? Ya sudah komponen-komponen dalam RPP itu sudah termuat dalam modul ajar. Karena memang kita siapkannya bagi yang kesulitan-kesulitan dan sudah tahu proses belajar itu seperti apa. Lalu sekarang apa yang wajib dibuat oleh guru? Kalau berbicara terkait wajib, kalau ini kan kita bantu perangkat ajar itu bantuan pemerintah untuk mempermudah mereka. Jadi modul ajar itu semangatnya bantuan pemerintah untuk membantu memudahkan guru dalam membelajarkan. Nah, yang terjadi kan dibaliknya, jadi terbalik. Modul ajar adalah alat untuk menyusahkan guru karena kan minta semua guru buat modul ajar, komponen gak lengkap, halamannya tebal, itu jadinya nambahin beban administrasi. Padahal niat kita bantuan pemerintah buat guru untuk membantu mereka proses belajar. Jadi untuk buat perencanaan itu sudah nggak usah buat lagi. Kalau sudah pakai modul ajar, ya udah mereka nggak usah lagi buat RPP. Sudah tidak kurang perencanaan pembelajaran karena modul ajar ini berfungsi sebagai perencanaan pembelajaran. Kalau untuk ngajar mereka tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Ya, tujuannya alat bantu untuk membantu memudahkan. Nah, kalau kewajibannya, kalau sekarang bagi yang sudah pintar, kreatif, sudah pada bisa, ya sudah buat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu cukup 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Gitu ya. Jadi modul ajar kenapa tidak di-head to head dengan modul ajar? Karena komponen dalam perencanaan pembelajaran itu sudah ada dalam modul ajar. Sehingga kalau sudah mereka pakai modul ajar yang disiapkan oleh pemerintah, ya sudah tidak perlu lagi bikin RPP. Karena tujuannya komponen perencanaannya sudah termuat dan mereka tinggal pakai langsung. Nah, bagi yang lain gimana? Yang bagi yang lain itu secara prinsip kan wajibnya itu perencanaan pembelajaran yang harus buat ya. Nah, perencanaan pembelajaran akhirnya kalau sudah mereka perencanaannya pakai modul ajar, ya sudah nggak buat lagi RPP. Tapi kalau mereka nggak mau pakai modul ajar karena saya sudah tahu ajarnya, ya udah buat perencanaan pembelajaran cukup 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Sudah bisa jadi cukup 1 halaman, cukup 10 halaman, ya. Jadi tidak menghilangkan sederhana. ya. Makanya kenapa modul ajar Kita ini disebut RPP ya, karena sebenarnya komponen-komponen ininya RPP terdirinya sudah bahwa ada dalam harus modul membuat ajar. modul ajar. Jadi sekali lagi, apa yang harus diwajib dibuat? Sulit. Ya, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, tujuan, langkah-langkah, asesmen Makanya dulu. tadi Nah, datang ke 22 sekolah, saya nggak itu bisa nih bikin perencanaan pembelajaran, bukan bingung semua aja. ini sudah jelas pakai modul tujuan, ajar yang disiapkan. langkah-langkah, Kalau sudah asesmen itu. pakai langsung, udah tinggal pakai ya, terima. Mereka nggak usah lagi bikin RPP karena komponen-komponennya sudah terwadahi dalam modul ajar. Tapi datang ke sekolah, saya nggak mau pakai modul ajar, saya bisa bikin perencanaan. Ya sudah, bikin perencanaan minimal 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Lalu kenapa pemerintah menyediakan modul ajar? Untuk membantu orang-orang yang masih kesulitan. Kalau saya mengajar, saya harus ngajarin langkah per langkahnya seperti apa. Jadi itu ya, jadi tidak di head to head kan gitu ya, terkait RPP. Dua-duanya perencanaan pembelajaran, gitu ya. Kenapa modul ajar sebagai RPP? Ya karena komponen-komponen RPP itu sudah ada. Jadi yang wajib dibuat itu ya tadi 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, dan RPP plus modul ajar. jadi hemat tidak wajib ya kalian lagi buat. Ini terkait asesmen mungkin di. Jadi asesmen Modul ajar modul ajar tidak wajib dibuat karena kan sudah ada. Kan tidak ada jaminan bahwa buku itu sudah disusun berdasarkan intipan intip dari rencana pembelajaran atau modul ajar. Apakah kemungkinan desa-desa itu sekolah itu sudah istilahnya sudah ogah, sudah ada dengan buku, yang penting modul ajar sudah kaya dengan IPN misalnya. ya bisa jadi sih Pak terjadi karena buku nggak sampai bayar mahal itu dengan pakai modul ajar. Makanya
tadi ya kita perlu juga ke depan kalau sudah minimal yang selaras ada modul-modul ajar yang lain. Jadi kalau mereka nggak punya buku gitu ya, lebih enak. pakai modul ajar. Soalnya ini Mungkin udah pelaksanaan buku itu. seperti modul ajar yang ada di sekarang. Itu kan modul ajar yang sekarang itu tujuan. Jadi sudah Iya, kalau dikelompokkan kemarin kalau dari TP pusat gitu. perbukuan kan memang kan Kan cuma kewajiban tipis-tipis. pemerintah menyediakan wajib minimalnya. Satu mapel itu Disiapkan bisa wajib sampai minimalnya. 15 modul ajar. Lalu secara prinsip Iya. mereka belajar Jadi kan udah tidak wajib di awal itu menggunakan dari buku. 2000 berapa? Karena dalam 16. implementasinya masih banyak yang pakai buku gitu ya, dalam implementasinya maka kita perlu menyiapkan juga perencanaan yang selaras dengan buku. Satu. Tetapi di samping itu Satu modul boleh ajar. jangan membuat Modul ajar. perencanaan yang nggak sinkron Iya, dengan buku karena sudah cukup modul ajar. satu Yang mapel. harapannya ke depan Satu sebenarnya mapel perencanaan itu bisa guru-guru sampai di 15 modul pendidikan ajar. ngajar itu Iya, tidak kalau di menjadikan buku sebagai kesetaraan. satu-satunya sumber semangatnya. Ya buku itu hanya untuk dicubit dibuat Fase. perencanaan pembelajaran Fase saja. apa? Satu fase. Satu fase. Dan sekarang ini Paket C untuk satu menjawab fase. juga kayaknya kan Paket buku C itu banyak dua yang fase. sampai ya Pak ya. Kalau Eh, untuk sampai detik ini ya di beberapa daerah buku itu belum SMP sampai 3 fase. sehingga jangan menjadi hambatan Berarti kalau kurikulum kita pembelajaran karena nggak ada buku. Ya, setidaknya pembelajarannya sudah sampai gitu ya mereka tetap Ya bisa karena minimal berjalan, mengajar apa minimalnya ya. menggunakan Iya. belajar Memang tanpa base buku camp itu pun sama. Itu mungkin inspirasinya ngambil dari sana. silakan. Gitu. Munculnya gagasan modul ajar itu untuk formal itu. Kenapa kami dibuat seperti itu? Ya tadi dengan latar belakang. Tapi ternyata itu ternyata menginspirasi gitu. Akhirnya sekarang dibuatlah modul ajar. Itu memang lebih enak. Kita yang hadir di sini karena bisa mendengar penjelasan langsung Kalau dari bisa buku itu kan bab per bab. tapi kalau kita yang hanya Ini udah satu TP satu modul. tadi yang dikelompokkan Jadi enak. yang didiskusikan perlu konsentrasi. Terus nanti untuk mempermudah juga ketika kita mau melakukan baik asesmen formatif ataupun sumatif Salah satunya akan itu prinsip mempermudah. nomor 5 dinyatakan di sana penyusunan Tertuang di sana, KTP ya. Iya. tidak perlu lintas fase kecuali pendidikan khusus. Nah mungkin yang prinsip nomor 5